Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan tentang uh, ujian dari praktek ARGIS, oke? Kebetulan ini adalah ujian dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau GIS atau SIG, oke? Dengan dosen Pak Jimmy Naibaho, STNCom, oke? Langsung saja kita lihat soalnya terlebih dahulu. Oke, kita akan melihat soalnya. Soalnya ada di sini. Lalu kita lihat dulu, kita baca soalnya dulu ya. Perbesar dulu aja. Oke. Distributor komputer PT Medal Retail membutuhkan perangkat sistem informasi geografis sebagai alat bantu untuk evaluasi berkala dalam pengembangan area pemasarannya. Berikut ini adalah data tabulasi penjualan perangkat komputer yang dimiliki perusahaan tersebut. Oke. Ini ada kode daerah, kode wilayah, nama daerah, kode dealer, distribusi dari Januari sampai Desember, dan juga penjualan di tahun 2019. Oke. Kebetulan saya sudah menyiapkan data-datanya dari ini. Kalau data-data ini tadi saya ambil dari soalnya, sedangkan latitude longitude-nya saya ambil dari Google Maps. Oke. Ini dia data-datanya. Selanjutnya kita akan lihat soalnya. Rancanglah aplikasi SIG pencembaran titik lokasi toko tersebut dengan menggunakan data yang tersedia di dalam tabel di atas. Untuk setiap titik koordinat lokasi, silakan Anda tentukan sendiri untuk setiap kota kabupaten. Kebetulan saya sudah tadi jelaskan, saya sudah mendapat titik koordinatnya. Selanjutnya kita lihat soal kedua. Lakukan analisis. Sebelum lakukan analisis kita lihat dulu, kita buka dulu ya ArcGIS-nya kita, ArcMap. Kita menggunakan versi 10.8 ya. Oke, loading. Oke, kita buat new template, blank map. Kita okekan seperti biasa ya. Oke, kita drag. Oke, kita minimize. Lalu ini kita selected berdasarkan daerah ya, provinsi sorry ya, sama dengan ini. Kita okekan, kita apply, oke. Nah ini udah Sumatera Utara nih. Oke, Sumatera Utara nih. Oke, sebelum itu kita masukkan datanya lagi. Add data, XY, pilih datanya di sheet 1 karena saya meletakkan datanya di sheet 1 ya. Oke, kita balik ke sini. Di sheet 1 kita add. Longitude dan latitude-nya sudah pas, langsung saja kita oke. Ada error ini, nanti kita perbaiki errornya, kita okekan dulu. Oke. Errornya itu sebenarnya ada di sini. Nah, dia nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena FID dan juga shape-nya itu tidak ada. Untuk mengatasinya, seperti biasa, export data. Di sini kita di-end-kan. Kita ganti dulu namanya. Ya. Kita ganti namanya data aja kita ganti. Kita oke kan? Kita yes. Nah, yang ini yang sebelum diekspor kita bisa hapus, remove, kita geser. Oke. Waduh. Sebenarnya bisa di rename sih. Kalau untuk ininya penamaannya. Lanjut kita edit dulu simbolnya. Kita buat bintang, kita buat warna biru deh. Oke, untuk ini kita buat warna ini aja. Nah, selanjutnya jangan lupa di selection option
Karena defaultnya dia warna ini, kita ganti merah aja biar kontras ya, biar kita tahu perbedaan yang mana diselected dan yang mana tidak diselected. Oke. Oke, sampai sini selesai. Selanjutnya kita lihat lagi soal nomor nomor 2 ya. Soal kedua. Lakukan analisis query untuk mendapatkan seluruh informasi main dealer Medan Retail yang terdapat di KD 11212. Tapi kita ambil 3 digit dari belakang aja karena yang membedakannya itu sepertinya 3 digit dari belakang, ya kan? Yang membedakannya itu ini 212, ini fiktif ya, bukan 212 yang lain. Kita lanjut ke sini. Open attribute table. Nah, dia datanya udah muncul, tapi ini nggak tahu dari mana. Oke, kita clear. Lanjut kita klik ini ya, select by attribute. Oke, nah tadi dia bilang kode wilayah sama dengan 212. Nah, kita apply. Nah, ini ada kode wilayahnya, ada 7 ya, 2, 4, 6, 7. Oke, kode wilayahnya ada 7. Dengan kode wilayah, sorry ya. Dengan datanya ada 7. Dengan kode wilayah ini 212, 3 digit dari belakang. Dengan kode dealer 4221 dan juga 5621. Oke. Kita akan lihat. Nah, ini ada terselect nih. Sebelum kita lihat di situ, kita label dulu biar kita tahu berdasarkan kode dealer. Kita apply dan oke. Nah, kita balik lagi ke atributnya. Ada 7 nih. Kita lihat di map ya. Di sini ada CO4221 dan juga 5621. Ada sebanyak 7 data. Kita hitung juga datanya. Oke. Ini ada, ini ada 3. Ada 3 ini. Dengan kode dealernya 5621. Oke. 3. Ada 3 data. Selanjutnya kita pergi ke sini. Harusnya ini 4 ya, harusnya 4. Nah, ini ada 4 nih. Ada 4 data lagi, berarti pas ya 7. Dan satu lagi ini ada CO4221. Nah, berarti kita menyeleksinya dengan benar ya. Oke. Nih. Oke, kita lihat contoh keduanya. Soal ketiga. Mendapatkan informasi lokasi yang jumlah penjualan per tahunnya lebih besar dari 500. Berarti nih, penjualan per tahunnya lebih besar dari 500. Oke. Kita langsung saja query-kan. Clear selection dulu. Kita query-kan. Penjualannya lebih besar dari lebih besar apa lebih kecil ya? Lebih besar dari 500 unit per tahun loh. Oke, kalau kita lihat per tahun ini harusnya data ini semua yang lebih besar dari 500. Oke, kita lihat dulu ya. Sini penjualan lebih besar dari 500. 500-nya kita ketik. Oke, kita verified. Sukses, kita apply. Nah, kenapa semuanya muncul gitu? Kalau kita lihat di sini kenapa semuanya muncul? Karena kalau kita buat min, ini paling kecil itu 578. Jadi kalau dia bilang syaratnya adalah di atas 500, berarti semua masuk. Gitu ya. Kita lanjut. Kita lihat juga di peta. Harusnya semuanya merah ini. Harusnya. Oke, ini lagi nih.
Semua ini tadi merah ya. Merah, 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 merah. Oke, tidak ada yang biru. Karena kalau kita perbesar pun karena oke. Nah, ini merah semua nih. Oke, merah semua nih. Nah, merah semua. Oke, soal ketiga sudah. Soal keempat, lakukan analisis query mendapatkan informasi nama wilayah dealer dan jumlah pendistribusian penjualan lebih kecil dari 500. Oke. Penjualan pendistribusian. Berarti kalau oke. Penjualan pendistribusian ini berarti lebih kecil dari 300 ya. Oh, 500. Oke, lebih kecil dari 500. Tapi yang kita sajikan informasi nama daerah. Nih. Oke. Lebih kecil dari 500 dan juga tampilkan nama daerah. Oke. Kita ke sini, kita labelkan aja dulu nama daerah. Oke. Lalu kita querykan. Oke. Kita clear dulu. Lalu kita querykan berdasarkan tadi distribusi lebih kecil dari 500. Tadi soal ketiga ya. Kedua, soal keempat. Soal keempat rupanya. Soal keempat ya. Oh iya. Oke, distribusi lebih kecil dari 500. Oke. Kita apply. Nah, ada semuanya muncul. Gitu. Ini kita unselect aja karena ini sebenarnya tidak ada di tabelnya. Nah, harusnya ini datanya yang muncul. Kenapa dia lebih kecil dari 500 muncul semua? Kembali lagi seperti yang tadi. Kalau kita dimakskan, oke. Sorry. Max. Oke. Oh, 0 ya. Coba min. Nggak bisa ya. Oke. Kenapa nggak bisa? Sebenarnya karena dia ada ikut ininya ya, unitnya. Tapi kalau kita lihat secara seksama, ini tidak ada yang di atas 400. Di atas 400 saja tidak ada. Maka dari itu, semua datanya terselect gitu. Kalau kita lihat lagi, nah semua datanya ini berwarna merah. Gitu. Kita lanjut soal yang kelima ya. Nah, oke. Nama dealer yang penjualannya lebih besar dari 300. Nah, penjualan lebih besar dari 300 kita ambil distribusi ya. Dan penjualan yang lebih kecil dari 500 per tahun. Nah, nanti kita ada dua versi kita buat. Versi pertama, yang penjualan yang pertama ini adalah kita buat sebagai distribusi. Dan kedua, nanti versi yang kedua, itu sebagai penjualan per tahun. Nah, oke, kita akan buat query-nya. Kita ini open, kita clear. Kita clear, kita buka ini. Tadi pertanyaannya adalah informasi nama dealer. Kita buat aja
dia nama dealer, kode dealer aja kita buat ya. Lalu kita buat penjualannya lebih besar dari 300. Penjualan yang lebih besar dari 300. Nah, yang versi pertama ini kita buat ini distribusi lebih besar dari 300. Dan di sini kita pakai OR, penjualannya lebih kecil ya. Lebih kecil dari 500. Lebih kecil dari 500. Ketika kita verified, success, kita apply, nah dia ada muncul 3 data. Tapi kalau teman-teman perhatikan lebih baik, sebentar apakah bisa diperbesar ya? Terkhusus di sininya. Oke, nah mungkin biar lebih jelas dilihat teman-teman. Distribusi lebih besar dari 300. Oke, betul ya. 310, 340, 325. Dan penjualan lebih kecil dari 500. Tapi di sini kok tidak ada ya yang lebih kecil dari 500. Jadi ketika statement ini ada 2 statement sebenarnya. Statement 1 yang ini distribusi lebih kecil 300 dan statement kedua penjualan lebih kecil dari 500. Ketika distribusi dia true tetapi penjualannya false, dia tetap ditampilkan. Maka dari itu penjualannya tetap ditampilkan walaupun ininya tidak memenuhi syarat dengan query kita. Kenapa tidak memenuhi syarat? Ini lebih kecil dari 500. Dikarenakan penjualan itu kan tadi kita sudah jelaskan bahwa penjualan itu tidak ada yang lebih kecil dari 500. Paling kecil itu kalau kita lihat di Excel, kita buat rumus min, dia itu paling kecil adalah 578. Nah, 578 itu lebih besar dari 500. Sedangkan query yang kita cari itu adalah lebih kecil dari 500. Berarti 499 sampai 0 gitu. Di penjualan itu tidak ada. Jadi kalau tidak ada, yang ditampilkan hanya berdasarkan distribusi. Seperti itu. Oke. Kita ginikan dulu ya. Ini unselect yang terakhir. Oke. Selanjutnya, karena saya bilang ada 2 versi ya. Versi yang kedua tadi, kalau kita lihat, soal. Nah, yang penjualannya ini sedikit rancu ya. Penjualannya lebih besar dari 300. Penjualannya ini yang mana? Penjualan ini apa yang ini? Gitu. Tadi yang versi pertama kita sudah buat yang ini, distribusi. Versi kedua kita buat penjualan tahun 2019. Nah, berarti dia penjualannya sama-sama berarti penjualan yang lebih besar dari 300 dan lebih kecil dari 500. Nah, berarti antara 300 dan 500 gitu. Kalau kita lihat query-nya, kita ganti ya. Hapus. Penjualan yang lebih besar dari 300. Kita apply, kita verify dulu. Sukses, kita apply. Nah, yang terakhir kita unselect. Nah, kenapa muncul semua? Karena balik lagi, data yang ada di penjualan ini paling kecil itu 500. 578 maksudnya. Tidak ada yang di bawah 500 gitu. Oke. Untuk versi yang kedua, kita balik lagi ke versi yang pertama. Kita ubah lagi ya. Distribusi lebih besar dari 300. Lalu kita verified, success, kita apply. Nah, ini kita unselect. Nah, ada 3. Kalau kita berandai-andai kita buat misalnya
Di sini kan tadi saya katakan tidak ada yang di bawah 500. Nah, kalau yang di bawah 700 kan banyak nih. 720, 500, 680, yang di bawah 700 ya. 560, 560. 680, 680, 670. Berarti ada 4 data. Kalau kita buat ini 700, kita ganti ya. 700 ini. Terus kita verify dulu, lalu kita apply. Nah, ada muncul data-data lain. Sebenarnya sistemnya simple seperti yang saya jelaskan di awal. Dia melihat dulu nih statement pertama, lebih besar dari 300. Apakah 310 lebih besar dari 300? Ya. Nah, dia masuk ke statement kedua, penjualan lebih kecil dari 700. Ini 820. Seharusnya kan statement kedua tidak. Tetapi karena statement pertamanya sudah benar, dia lolos. Ditampilin nih data. Walaupun statement keduanya salah. Jadi intinya harus ada statement satu yang benar, maka langsung akan diseleksi gitu. Misalnya kita lihat yang kedua, distribusi. Distribusi itu lebih besar dari 300 ya. 250 itu tidak lebih besar dari 300. Harusnya false. Kalau false, harusnya nggak tampil. Kenapa tampil? Karena dia lihat statement keduanya. Lebih kecil dari 700. Nah, penjualannya true. Gitu. Lebih kecil dari 700 ya 578 itu lebih kecil dari 700. Gitu. Kita lihat statement ketiga sama seperti yang statement kedua. Kita lihat lagi nih sama. Di distribusi dia false, tapi di penjualan true. Ini juga 200 lebih tidak lebih besar sama dengan tidak lebih besar dari 300 ya. Dan juga tetapi penjualannya true. Gitu. Seperti ini juga distribusinya true, lebih besar dari 300. Tetapi penjualannya false. Kalau penjualannya false, salah satu statementnya false, tetap dia diselected gitu. Dan terakhir ini ada data, ini hapus dulu, unselect. Nah, ada data terakhir 325. 325 apakah lebih besar dari 300? Iya. Tetapi penjualan apakah penjualan apakah 700 lebih kecil dari 820? Tidak. Karena tidak, tetapi karena statement satunya lolos, dia tetap di selected. Oke, untuk soal kelima seperti itu. Oke, berarti sudah ya? Sudah. Oke, berarti sudah semua. Oke, jadi demikianlah penjelasan dan prakteknya cara analisis query ya, berdasarkan soal tadi dan berdasarkan tabel dan data yang sudah disediakan di soal UAS. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih.